ketika janji pernikahan hanya jadi formalitas. Ada kalanya janji yang diucapkan di pelaminan hanya menjadi kata-kata kosong, kata-kata indah yang bergema di telinga semua tamu, disaksikan keluarga, ditulis di atas kertas, tapi perlahan kehilangan makna ketika kehidupan berjalan. Itulah yang dialami oleh Raka dan Dina. Pernikahan mereka terlihat sempurna dari luar, rumah nyaman, mobil di garasi, senyum di foto-foto keluarga. Tetapi di dalam hati ada ruang kosong yang semakin melebar setiap harinya. Raka, seorang pria mapan dengan karier yang cemerlang, tumbuh menjadi sosok yang terlalu sibuk mengejar ambisi. Meeting, perjalanan bisnis, laporan keuangan, semua menjadi prioritas. Dina, istrinya, awalnya memahami. Ia menunggu dengan sabar, menyiapkan makan malam yang sering dingin sebelum disentuh, atau duduk di sofa menatap jam dinding yang tak kenal lelah berdetak. Tapi kesabaran ada batasnya. Hari-hari sepi itu perlahan membunuh rasa. Dina merasa pernikahannya hanya tinggal status, sekadar ikatan di atas kertas, sekadar cincin yang melingkar di jari manisnya. Janji setia, janji bersama dalam suka dan duka, kini hanya terdengar seperti formalitas belaka. Hingga malam itu datang, malam hujan, ketika Dina memilih untuk tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah kafe kecil, lampunya hangat, jendela berkabut. Sanalah ia bertemu dengan Arman, teman lama yang dulu pernah sekadar singgah di hatinya. Arman berbeda dari Raka. Kata-katanya lembut, matanya penuh perhatian, dan tatapannya selalu terasa hangat, seakan memahami isi hati tanpa harus bertanya. Percakapan yang awalnya ringan berubah menjadi dalam. Tawa singkat berubah menjadi bisikan pelan. Tangan yang awalnya sekadar menyentuh gelas kopi kini perlahan saling bersentuhan di meja. Ada getaran halus, ada rasa yang sudah lama hilang dari kehidupan Dina. Dan malam itu ia sadar, ia sedang berdiri di persimpangan. Ketika akhirnya hujan reda, Arman menawarkan tumpangan. Mobilnya beraroma maskulin dengan musik lembut mengalun. Dina duduk diam, hatinya berdebar. Mereka tidak langsung menuju rumah. Mobil itu justru berhenti di depan sebuah hotel tua di pusat kota. Dina tidak berkata apa-apa, hanya menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Dan Arman dengan tatapan yang tidak meminta izin tapi juga tidak memaksa membuka pintu. Langkah mereka di lorong hotel terdengar jelas, beriringan dengan detak jantung yang semakin cepat. Nomor kamar itu sederhana, tapi dalam sekejap menjadi saksi dari sebuah keputusan besar. Dina masuk dan pintu tertutup. Di dalam kamar, cahaya lampu temaram menimbulkan suasana samar. Tirai ditarik, meninggalkan hanya sedikit cahaya kota dari luar. Hening, tapi penuh ketegangan. Arman mendekat, tangannya perlahan menyentuh lengan Dina. Ia tidak menolak. Sentuhan itu sederhana, tapi seolah melepaskan seluruh kerinduan yang selama ini terpenjara. Bibir mereka akhirnya bertemu, lembut, pelan, tapi semakin lama semakin dalam. Gaun Dina terasa terlalu tipis untuk menahan hangat tubuh yang mendekat. Dalam sekejap, dunia luar menghilang. Tidak ada lagi status, tidak ada cincin, tidak ada janji. Hanya ada dua tubuh yang saling mencari, dua jiwa yang menemukan penghiburan dalam pelukan terlarang. Di setiap detik itu, Dina sadar apa yang ia lakukan adalah dosa. Ia tahu ada rumah yang menunggu, ada suami yang mempercayainya. Tapi di saat yang sama, tubuhnya bergetar, menerima kehangatan yang sudah lama hilang. Dari rumah, keringat, napas, dan bisikan semuanya bercampur menjadi satu. Malam itu adalah malam yang tak seharusnya terjadi, tapi justru
Itulah yang membuatnya terasa begitu nyata. Setelah semua reda, mereka berdua duduk terdiam. Arman menyalakan rokok. Asapnya melayang ke udara. Dina menatap dirinya di cermin. Rambutnya berantakan. Bibirnya masih basah. Matanya dipenuhi kebingungan. Ia tahu mulai malam itu hidupnya tidak akan sama. Ketika akhirnya ia pulang, Raka sudah tertidur di sofa. Laptop masih terbuka. Lampu ruang tamu menyala terang. Dina menatap suaminya lama. Wajahnya lelah. Tubuhnya terbujur kaku karena pekerjaan yang tak ada habisnya. Ada rasa bersalah menusuk, tapi ada pula rasa lega. Ia tahu ia sudah mengkhianati janji, tapi ia juga tahu ia telah menemukan bagian dirinya yang hilang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Dina tetap memasak, tetap tersenyum di depan tetangga, tetap menemani Raka di acara keluarga. Tapi di dalam hatinya, janji pernikahan itu sudah kehilangan makna. Ia hanya sebuah formalitas, sebuah cincin di jari, tanpa kehangatan di hati. Hubungannya dengan Arman tidak berhenti malam itu. Mereka kembali bertemu, selalu di tempat yang sama, selalu dengan cara yang sama, sembunyi, diam, terselubung. Setiap pertemuan adalah pelarian. Setiap sentuhan adalah pengingat bahwa ia masih hidup, masih punya keinginan, masih bisa merasa dicintai. Namun, seperti semua rahasia, lambat laun ia menimbulkan luka. Dina mulai gelisah, takut rahasia itu terbongkar. Setiap tatapan Raka, setiap pertanyaan kecil, membuatnya merasa seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Tapi meski takut, ia tak bisa berhenti. Karena sekali seseorang merasakan api yang membakar, mustahil kembali pada dinginnya rutinitas. Di suatu malam, Dina kembali menatap cincin di jarinya. Kilau emas itu tak lagi berarti apa-apa. Ia teringat janji di pelaminan, setia dalam suka dan duka, bersama hingga akhir hayat. Janji yang kini terdengar seperti kalimat kosong di atas panggung. Dan disitulah ia sadar, bukan pernikahan yang menjaganya tetap utuh, melainkan pilihan-pilihan kecil yang diambil setiap hari. Dan pilihannya saat ini adalah tetap melanjutkan rahasia itu, meski tahu akhirnya bisa membawa kehancuran. Karena terkadang janji pernikahan hanyalah formalitas, dan cinta sejati bisa saja muncul di luar lingkaran itu. Tersembunyi, gelap, tapi terasa lebih nyata daripada apapun.